Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Rika Febriani. Saya adalah mahasiswa program doktoral di Fakultas Filsafat. Bersama dengan teman saya, Ade Dani, saya akan menampilkan uh, mini riset kita tentang kosmologi dan pengetahuan dari masyarakat adat dan hubungannya dengan penyelamatan lingkungan. Presentasi ini saya beri judul Krisis Lingkungan dan Kearifan Lokal, belajar dari kosmologi masyarakat Minang dan Jawa. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah krisis lingkungan itu terjadi akibat pemanfaatan sumber daya alam yang hanya mengedepankan prinsip ekonomi dan tidak memasukkan prinsip lingkungan dan sosial masyarakat itu sendiri. Selain itu, kebutuhan ekonomi tiap tahunnya terjadi peningkatan yang membuat masyarakat melakukan eksploitasi lingkungan untuk kehidupan hari ini dan tidak mempertimbangkan kebutuhan di masa yang akan datang. Pemanfaatan atau pembukaan lahan hutan untuk kebutuhan komersial, misalnya perumahan, penginapan, villa, industri, pertambangan, dan perkebunan, itu setiap tahunnya terjadi peningkatan. Sehingga ya terjadi eksploitasi lingkungan yang besar-besaran untuk kepentingan manusia. Nah, di sisi lain, kesadaran lingkungan ini sebenarnya sudah dimiliki oleh yang kita kenal dengan kearifan lokal, bisa berasal dari nilai-nilai agama yang dapat digunakan untuk melestarikan lingkungan itu sendiri. Nah, pada 30 tahun terakhir, krisis lingkungan itu telah mendorong pemikiran tentang kearifan lokal yang digunakan untuk melindungi lingkungan itu sendiri, dan pada saat yang bersamaan dia juga memperlihatkan saling ketergantungan antara manusia dan alam. Nah, kebijakan lingkungan pembangunan, kita harus melihat kebijakan lingkungan pembangunan itu dengan menggunakan kearifan lokal sebagai alternatif lain di luar dari dominasi konsep Barat yang selama ini melihat bahwa lingkungan itu harus dieksploitasi demi kepentingan manusia. Nah, filsafat Barat itu cenderung melihat perbedaan tajam antara individu dan masyarakat dengan manusia dan alam. Sementara di tradisi Asia Timur atau filsafat Timur, kita melihat bahwa alam dan manusia itu merupakan satu kesatuan. Sementara kosmos atau universe atau kita melihatnya juga sebagai worldview atau cara kita melihat alam itu menunjukkan bagaimana lembaga sosial dan perkembangan kehidupan individu itu dapat dimanifestasikan dan selaras dengan alam. Nah, metode dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis yang bergerak dari entitas universal yang diturunkan kepada hal-hal yang sifatnya partikular, yaitu yang partikular di sini kami melihat sebagai konsep pelestarian alam masyarakat Minangkabau melalui hutan larangan dan perayaan panen padi sebagai bentuk penghargaan kepada Dewi Sri di Kecamatan Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Kedua tradisi ini dipilih sebagai salah satu bentuk pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Mengenai kearifan lokal, istilah kearifan itu sering dipertukarkan dengan kearifan tradisional, penemuan-penemuan pribumi atau indigenous inventions, pengetahuan pribumi atau indigenous knowledge, dan local genius. Eric Hobsbawm dan Terence Ranger itu menggunakan istilah tradisi buatan atau invented tradition. Namun semua istilah tersebut tidak menunjukkan pembedaan makna, namun saling menguatkan. Nah, kata adat sendiri atau indigenous itu menunjukkan artinya lahir
berkembang atau bersifat alamiah di satu wilayah atau daerah. Nah, masuk kepada pembahasan rimba atau hutan larangan di Minangkabau. Sedikit saya akan menjelaskan apa bentuk-bentuk larangan di rimbo larangan. Jadi rimbo itu adalah kata pengganti untuk hutan kalau di masyarakat Minangkabau. Nah, beberapa bentuk larangan di hutan itu ya, misalnya dilarang menebang pohon kecuali pohon yang sudah mati dan ada kepentingan untuk fasilitas umum. Misalnya untuk pembuatan jembatan, pembangunan musola, pos ronda dan lain-lain. Kemudian pohon-pohon yang ada di rimbo larangan itu masyarakat dilarang membakar pohon-pohon tersebut dan dilarang untuk mengalihfungsikan lahan ke dalam bentuk apapun karena akan berdampak kepada pendapatan masyarakat. Jadi apa yang ada di dalam hutan tersebut atau di dalam rimbo tersebut, misalnya kayu atau hasil-hasil hutan ya, misalnya cendana, karet ya, itu tidak bisa dialihfungsikan karena selama masyarakat itu ada, mereka menggunakan sumber-sumber daya alam yang ada di hutan itu untuk kebutuhan mereka gitu. Jadi kalaupun mereka harus menjual kepada orang luar, itu harus dilakukan melalui musyawarah. Nah, jika terjadi perusakan, ada pencurian kayu misalnya, maka mereka yang mencuri itu akan mendapatkan sanksi adat, yaitu denda berupa hewan ternak, sapi, kambing, atau uang sesuai dengan tingkat kerugian yang dibuat. Nah, oleh karena itu keberadaan lembaga adat melalui Datuk Dubalang itu selalu aktif dalam memantau keadaan rimbo larangan. Nah, apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat? Masyarakat mendapatkan misalnya air bersih ya dari mata air, tersedianya kayu bakar, buah-buahan, ikan, tanaman, obat yang ada di dalam kawasan hutan itu. Nah, ini ada kata-kata adat ya, kata-kata pepatah dari Minang yang menunjukkan bahwa hutan atau rimbo itu merupakan sesuatu yang penting. Misalnya saya bacakan, karimbo kayu indak boleh ditabang, rotan indak boleh diranggui, manau indak boleh dipancuang. Nah, ini bentuk larangannya. Kayu itu nggak boleh ditebang, rotan tidak boleh diambil, manau itu sejenis tumbuhan itu dia tidak boleh dipancung. Kabatang ayah indak boleh karuah, batu indak boleh dibaliak, tabiang indak boleh diruntuh. Nah, terkait dengan air itu tidak boleh keruh, batu itu tidak boleh dibalik, tebing itu tidak boleh diruntuhkan. Nah, itu beberapa kata-kata adat yang mencerminkan bahwa hutan atau rimbo larangan ini menjadi penting. Nah, kemudian lanjut kepada tradisi di masyarakat di Jawa Tengah, di Klaten khususnya, yaitu tarian Dewi Sri. Nah, pertunjukan mengenai Dewi Sri ini berasal dari mitos bahwa Dewi Sri itu adalah representasi dari tanaman padi yang dikenal di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya di Desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Wonogiri melalui tradisi tari tayubnya, dan di Klaten, Jawa Tengah sendiri. Nah, tradisi pertunjukan tari Dewi Sri di Klaten itu dilaksanakan dalam rangka menyambut panen padi dan sebagai simbol budaya setempat. Masyarakat melihat bahwa sawah itu sebagai yang menghidupi padi dan tanaman kebun lainnya. Sawah dinilai sebagai aspek yang sakral karena sebagai tempat tumbuh dan berseminya benih-benih padi, palawija, dan tumbuhan kebun lainnya. Sehingga tarian Dewi Sri ketika panen itu terjadi merupakan bentuk sukacita masyarakat atas panen padi dan menunjukkan
rasa bersyukur mereka terhadap hasil panen itu. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari dua tradisi ini? Eh, Masyarakat adat itu memiliki pengetahuan yang mendalam sebenarnya tentang lingkungannya, dan mereka mempraktekkan pelestarian lingkungan itu dengan caranya sendiri. Kemudian pengetahuan itu terbentuk dari kepercayaan, dari pandangan, dari kosmos sebagai faktor penting dalam hubungan sosial dan ekosistem. Jadi terdapat hubungan antara hubungan sosial dan lingkungan. Nah, di Sumatera Barat, rimbo larangan itu kemudian bisa didukung oleh peraturan pemerintah melalui peraturan hukum. Sementara tarian Dewi Sri ini belum menjadi warisan kebudayaan yang diakui oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah nasional. Nah, mungkin itu saja presentasi singkat saya mengenai pandangan atau mini riset mengenai kosmologi masyarakat di Minangkabau melalui rimbo larangan dan pertunjukan tarian Dewi Sri di Jawa. Mungkin jika ada masukan-masukan dari Bapak Ibu semua, silahkan, dan terima kasih. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.